Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya untuk membongkar alat, membersihkan alat, dan merawat alat kalian dengan benar agar kondisinya tetap terjaga dengan baik. Oke, yang pertama kita akan bongkar clipper alat utama teman-teman. Gunakan obeng sesuai dengan skrupnya. Jadi kalau misalnya skrupnya ini plus, berarti teman-teman gunakan obeng yang plus. Di sini kendorkan ya. Nah, seperti ini kondisinya kotor juga, terus juga ini ada karat ya teman-teman. Jadi kita coba rawat alatnya. Nah, biasanya kalau misalkan karat ini karena kekurangan memberikan oil ya. Nah, di sini ada blade bawah. Ini ada rambut pastinya di sini. Nah, biasanya ini akan selalu tersimpan di sini ketika teman-teman tidak membersihkan ya. Nah, terus ini untuk blade yang atas. Ini blade atas, bongkar aja semuanya. Lalu lepas skrup di bagian lever agar bagian complowernya bisa diambil. Oke. Nah, untuk ini nggak apa-apa jatuh, tapi kalau untuk yang blade pisau diusahakan jangan sampai jatuh ya. Setelah itu teman-teman bisa ditarik seperti ini. Satu. Ini jangan sampai hilang, karena kalau komponennya hilang maka tidak bisa terpasang. Ini complowernya. Complower, ini spring. Oke, ini baut untuk lever. Teman-teman juga bisa diambil terlebih dahulu kalau kaos. Ya. Kalau ada brush khusus untuk clipper, teman-teman bisa gunakan brush untuk clipper ya yang kecil sampai area sini bersih ya, termasuk area sini. Ketika sudah bersih, teman-teman lalu pisahkan satu, ini bautnya jangan sampai lepas juga tadi untuk power. Lalu bersihkan pertama ada spring, lalu complower. Karena adanya rambut di bagian komponen alat teman-teman, itu akan menghambat kinerja alat-alat yang teman-teman punya. Oke. Lalu ini lever, biasanya ada rambut di sini. Kalau terpasang kita nggak bisa kontrol. Jika kita lepas, maka ini kita bisa kontrol. Oke. Lalu ada ini blade atas, ya, lubangnya. Ini untuk dudukan complowernya. Oke. Lalu ini dudukan untuk lever, bersihkan dengan bersih ya. Oke. Blade bagian bawah, di sini bersihkan. Kalau teman-teman tidak bongkar, teman-teman hanya membersihkan area sini aja. Jadi area sini tidak terjangkau. Oke. Lalu baut-baut kecil, kosok-kosok aja sedikit, pisahkan yang udah bersih, gosok, pisahkan sedikit. Ini juga boleh. Oke. Nah. Oke. Oke. Oke, sekarang kita ganti, kita bersihkan area. Teman-teman boleh ambil tisu yang bersih lagi. Oke. Sekarang kita ambil tisu bersih untuk alas. Ambil satu tisu lagi untuk membersihkan yang tadi udah kita bersihkan dari rambut. Satu, ya, dua, tiga. Yang ketiga, cornflower
Yang keempat ya, cauliflower. Kelima, ini ada lever. Ini dudukan skrup lever. Ini skrup lever dan ini juga dudukan skrup lever. Ini ada spring atau per ya. Lalu ada skrup blade dan apa ini namanya? Skrup sama ya. Bukan skrup, apa sih namanya? Obeng. Nah itulah pokoknya lah. Saya lupa namanya. Skrup lah, sama seperti skrup. Oke, lalu yang ini kita bersihkan terakhir. Jadi sudah clean ya dari sela-sela sini, sela-sela sini. Jadi pastikan tidak ada rambut. Kalau ada rambut 1-2 ya nggak masalah. Yang penting penumpukan rambut sudah tidak ada. Sekarang kita akan pemasangan. Yang pertama kita pasang adalah bagian spring untuk dudukan cauliflower. Lalu pasang cauliflower tepat sesuai dengan dudukan springnya di sini. Nah, teman-teman bisa tekan juga seperti ini. Jangan sampai kebalik ya. Oke, ingat yang menonjol ini ada di luar karena untuk dudukan blade bagian atas. Setelah itu baru teman-teman pasang penguncian baut, penguncian bagian bawah lever di sini, dudukannya sesuaikan dengan dudukan dia punya. Lalu ini untuk dudukan levernya di sini, penggerak dari dudukan lever ya, seperti ini, jangan sampai kebalik ya. Jadi ada bagian yang panjang itu untuk dudukan levernya, terlihat ya, ini sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Ini dudukan untuk levernya, connecting dari lever ke bagian dudukan lever ada di sini, sesuaikan dengan celah dia punya. Di sini ada celahnya, di sini ada celah satu. Intinya yang ada celah satu, untuk yang gerigi banyak ini untuk dudukan dari levernya. Teman-teman jangan sampai kebalik, karena kalau kebalik itu tidak bisa berputar, tidak bisa digerakkan untuk levernya. Nah, lalu kita pasang, atau teman-teman juga bisa pasang terlebih dahulu untuk levernya di sini sesuai dengan dudukan dia punya. Nah seperti ini, bisa juga seperti tadi, bisa juga. Lalu teman-teman tinggal sesuaikan dengan dudukan levernya ya. Nah setelah itu baru teman-teman jangan lupa untuk ring dari skrup lever pasang dulu biar tidak slack ya. Nah setelah itu baru teman-teman pasang seperti ini. Nah setelah itu baru skrupnya atau bautnya kita kencangkan bertemu dengan skrup dalam. Jangan sampai lepas. Kalau skrup dalam nggak ada, ini nggak akan mengunci. Oke, sesuaikan tekanannya. Kalau misalnya terlalu kencang, teman-teman tinggal kendorin. Kalau kendoran tinggal kencengin. Kalau kendor nih seperti ini kendor banget nih. Kalau kencengan, nah ini kenceng banget tuh, berat. Nanti teman-teman jempolnya juga berotot lama-lama. Ya. Jadi jangan terlalu kencang, sesuaikan aja. Apakah teman-teman sudah nyaman? Nah ini terlalu kendor buat saya kencangkan sedikit. Ini udah jauh lebih nyaman, smooth ya, halus. Jadi pastikan halus. Setelah itu baru teman-teman pasang untuk blade bagian atas di sini sesuai dengan dudukannya ya. Nah biasanya kenapa alat kalian suka berisik? Biasanya di sini udah terdapat celah atau selek ya, sehingga ketika gerak dia ada benturan sedikit terhadap dudukan cauliflower dan blade bagian atas. Nah, setelah itu baru kita pasang blade bagian bawah di sini sesuai dengan skrupnya. Tahan satu tangan seperti ini, lalu pasang skrupnya. Oke, pasang skrupnya sesuaikan dengan dudukannya. Jangan terlalu kencang dulu, baru kita geser sedikit. Nah, kita pasang lagi satunya. Pembongkaran ini dilakukan minimal seminggu sekali. Jangan sampai lebih dari 1 bulan. Oke. Jadi bagusnya adalah seminggu sekali. Nah, sebelum teman-teman kencang banget, teman-teman cek dulu untuk zero gapnya, settingan zero gapnya. Ini masih terlalu jauh ya. Jadi teman-teman levernya close, lalu pastikan ini sejajar tapi tidak sejajar banget, sedikit ada celah. Teman-teman kencengin seperti ini, tahan satu, lalu ini kendorin lagi. Pastikan
dia tidak terlalu over untuk bagian atas blade atas, jadi ada celah sedikit, dan pastikan kiri kanan balance ya, sama. Setelah itu baru kencangkan. Oke, ini kendorin, cari-cariin lagi. Oke, jadi ada celah sedikit ya, agar ketika potong gradasi atau fade itu akan langsung connect ke trimmer. Nah, tapi teman-teman juga perlu cross check setelah dikencangkan. Cross check boleh dirasain dulu terhadap tangan sendiri. Oke, sedikit lanjut. Oke, kurang lebih segini ya. Nah, setelah kita terpasang, kita coba dulu apakah blade-nya menggigit atau tidak, seperti ini. Sedikit over, kita kendorin sedikit. Oke, terlihat dia mengkikis kulit sedikit lagi. Oke, ini udah aman. Kurang lebih untuk zero gap ukurannya adalah ada sedikit celah, sampai dia press sedikit ada celah sedikit ya. Ini yang disebut dengan zero gap. Selanjutnya bagaimana kita memberikan minyak atau pelumas terhadap blade-nya dan memberikan cairan pembersih atau steril ya. Jadi yang paling bagus adalah teman-teman gunakan oil terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini sifatnya seperti air. Jadi kalau misalnya teman-teman gunakan ini terlebih terhadap alat yang tanpa ada minyaknya, ini akan berpotensi karat seperti ini. Oke. Fungsinya ini hanya untuk steril saja, untuk membunuh bakteri di area sekitar blade. Sedangkan untuk oil, ini untuk mencegah terjadinya karat dan mengurangi gesekan besi. Bagaimana cara memberikan minyak terhadap blade clipper? Oke. Pertama, teman-teman bisa memberikan 1 titik di sini, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Lalu di bagian samping sini, bagian pertemuan antara besi atas dan belakang ada di bagian depan dan belakang. Di sini juga boleh. Oke, di situ. Setelah itu teman-teman boleh sambil dinyalakan, sambil kita gerakan ke kanan kiri, lalu digoyang sedikit seperti ini ya. Lalu teman-teman jika ada yang berlebih seperti ini bisa di tap-tap aja pakai tisu seperti ini. Oke. Untuk pemberian minyak clipper itu dilakukan setiap hari. Dan selanjutnya memberikan cairan steril yaitu blade care. Ini ya. Nah, teman-teman jangan terlalu dekat untuk memberikannya atau menyemprotnya, jangan terlalu dekat. Terus juga jangan dalam kondisi alat kalian terdiam seperti ini, semprot. Jangan, karena ini percuma, dia akan menyemprot area moldingnya atau bodinya ya. Tapi kita perlu steril alat bagian blade-nya saja. Jadi teman-teman bisa semprot di area sini dan sedikit area sini, tapi ini hanya sedikit aja ya. Jadi yang pertama adalah teman-teman bisa seperti ini. Oke. Lalu bagian blade-nya pastikan ada jempol teman-teman seperti ini.